Jumpa lagi dengan Sangga Langit Tribun. Kali ini saya akan mereview sebuah mobil Mercedes-Benz C200 W204. Ikuti terus videonya sampai habis dan jangan di skip. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Dukung selalu channel ini agar channel ini makin berkembang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Anda berminat memiliki Mercedes-Benz bekas? Cobalah Mercy C-Class W204. Namun sebelum membeli, simak dulu review lengkapnya di sini. Kami juga membahas tips sebelum membelinya. Yuk ikuti videonya sampai habis ya guys. Mercedes-Benz W204 merupakan generasi ketiga dari C-Class sebagai penerus W203 lampu pinot. Masuk ke Indonesia di bawah naungan PT Mercedes-Benz Indonesia. Varian yang dijual di Indonesia pada tahun 2007 yaitu C200 kompresor klasik dan Avantgarde, C230 Elegance dan Avantgarde, serta C280 Elegance dan Avantgarde. Lalu pada 2010 W204 Indonesia hadir dalam tipe C200 CGI untuk menggantikan C200 kompresor. C250 CGI menggantikan peredaran C230 dan yang terakhir C280 digantikan oleh C300. Untuk penampilan di bagian depan, Mercedes-Benz W204 lebih modern ketimbang generasi sebelumnya. Lampu depan belum dilengkapi dengan bohlam xenon. Lampu jauhnya pun modelnya terpisah dan masih menggunakan bohlam halogen. Bagian sisi atasnya terdapat lampu kecil yang masih menggunakan bohlam pijar biasa, dan untuk fog lampnya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Mercedes membedakan setiap trim melalui penggunaan grill, di mana untuk tipe klasik dan elegance dengan grill bergaya elegan tanpa logo. Sementara tipe Avantgarde grill tampak sporty dengan logo Mercedes besar di tengahnya. Dan untuk bumpernya semua trim bergaya V-shape yang sama. Memasuki era facelift, sisi depan W204 Mercedes mengalami perubahan pada area lampu depan, menggunakan desain baru yang ditunjang dengan fitur Intelligent Light System atau ILS. Desain bumper juga kini lebih terlihat ekspresif dan dinamis. Dan yang terakhir, pergantian lampu fog lamp menjadi LED DRL dengan posisi horizontal. Kita beralih ke bagian samping. Mercedes-Benz W204 terlihat lebih besar dibanding pendahulunya. Dimensi pada Mercedes-Benz W204 memiliki panjang 4.581 mm dan lebar 1.770 mm. Untuk tingginya 1.441 mm dan sumbu roda 2.760 mm. Peningkatan dimensi ini berdampak pada area kabin yang terasa luas. Memasuki facelift, perubahan yang terjadi pada bagian ini adalah dari bagian velgnya. Semula memiliki velg 16 inch, kini beralih menjadi 17 inch untuk setiap trimnya. Selain itu, sistem pengereman sudah dilengkapi disc brake pada bagian depan serta bagian belakang. Untuk pada bagian belakang, desainnya terlibat cantik, simpel, dan elegan. Apalagi khususnya untuk varian Avantgarde dilengkapi dengan adanya sentuhan chrome, mulai dari list pada bagian atas plat nomor serta bagian sisi bumpernya. Lampu belakangnya pun memberikan kesan mewah, tapi memang masih menggunakan bohlam pijar biasa, mulai dari bagian lampu atas, lampu senja, lampu sein, dan lampu mundur. Dan untuk kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan defogger. Perubahan pada masa facelift diantaranya adalah peningkatan pada stop lamp berupa full LED dan juga bumper yang sedikit lebih lebar. Kapasitas bagasinya cukup lumayan, bertambah lebih besar dibanding sebelumnya. Apabila Anda ingin menambah kapasitasnya, Anda bisa melipat jok dari bagian belakang dengan cara menarik handle-nya. Pada sisi kiri dan kanan terdapat tempat penyimpanan tertutup dan sisi bawahnya menjadi akses bagi ruang penyimpanan ban serep.
Menuju ke dalam kabin, nuansa interior Mercedes-Benz W204 tampil berkelas. Meskipun tergolong sederhana, kurang terasa sporty ataupun elegan, namun lebih arah fungsional. Untuk instrumen cluster memang layarnya masih monokrom. Memuat informasi dari trip meter, odometer, jam, temperatur udara, posisi tuas transmisi, dan posisi dari driving mode. Selain itu juga ada informasi mengenai kondisi mobil. Jadi apabila ada error pada mobil, itu akan diberikan informasinya. Ditunjang dengan Assist Plus yang memberi informasi tentang kapan Anda harus melakukan servis pada mobil. Untuk lingkar kemudi, sisi kanan dan kiri sudah dilengkapi dengan berbagai tombol. Pada sisi kiri sebagai pengaturan instrumen cluster dan sisi kanan sebagai pengaturan audio. Setir juga ditunjang dengan pengaturan yang sudah tilt dan teleskopik. Beralih ke konsol tengah, uniknya dari W204 adalah memiliki layar yang ditutup oleh konsolnya. Jadi ini bisa menjadi tempat penyimpanan tertutup, namun juga terdapat layar untuk fitur entertainment. Layar multi informasi display di tengah masih tergolong kecil jika dibandingkan generasi terbarunya, hanya 5,8 inch. Lalu diperbesar menjadi 7 inch pada versi facelift. Pada bagian bawahnya terdapat kisi-kisi AC, tombol hazard, dan tombol untuk traction control. AC-nya juga full digital dan pengaturan sudah dual climate control. Jadi temperatur sisi kiri dan kanan sudah terpisah. Untuk pengaturan joknya sebenarnya dapat diatur secara elektrik, namun hanya untuk sandaran dan ketinggian saja. Untuk maju mundurnya masih manual. Selain itu juga ada pengaturan untuk sayapnya. Pengaturan ketinggian headrestnya pun masih manual. Berbeda dengan tipe C250 Avantgarde yang sudah dilengkapi dengan fitur elektronik. Power window keempat sisinya sudah full auto. Pengaturan kaca spion juga bisa dilipat secara elektrik dari bagian dalam untuk tipe Avantgarde. Kemudian seat beltnya juga bisa diatur sesuai dengan postur tubuh. Pada sisi atas terdapat reading light yang sudah LED sebagai standarnya. Untuk varian facelift banyak terjadi perubahan pada sisi dalam interior. Perubahan terjadi mulai dari desain panel konsol, ornamen trim, LCD model baru, dan improvisasi trim pintu dengan bahan berkualitas. Untuk kabin barisan belakang, posisi duduknya terasa lebih nyaman walaupun joknya cenderung keras. Joknya terasa lebih tinggi dan dapat menopang kaki dengan lebih baik. Sudut kemiringannya juga terasa nyaman, tidak terlalu tegak dan tidak terlalu rebah. Dan bagian belakang ini juga Anda mendapatkan leg room yang masih lumayan. Kaki masih bisa menyelip ke bagian jok depan. Kemudian seat belt 3 titik juga sudah hadir untuk 3 orang penumpang serta mendapatkan AC dan juga soket 12 volt. Varian mesin dari Mercy W204 ini sebetulnya memiliki pilihan mesin yang banyak sekali di Indonesia. Yang pertama adalah C200 kompresor. Untuk varian terendah diisi oleh C200 kompresor yang menggunakan mesin 1800 cc 4 silinder segaris 16 katup. Mesin berkode M271E18 ini memiliki tenaga 181 horsepower pada 5.500 rpm dan torsi mencapai 200 Nm pada putaran 2.800 sampai 5.000 rpm. Pilihan transmisinya hanya tersedia untuk transmisi matic 5 percepatan. Performanya bisa mencapai kecepatan 1000 km per jam dalam 8,8 detik. Pada masa facelift, tipe ini tergantikan oleh C200 CGI. Konfigurasinya masih sama, namun letak perbedaannya adalah penanaman turbocharger sebagai pembangkit daya. Hasilnya, mesin berkode M271.E18ml ini dapat mencapai tenaga 181 horsepower pada 5.250 rpm dan torsi 270 Nm pada 1.800 sampai dengan 2.500 rpm. Berikut ini adalah hal yang harus Anda perhatikan sebelum membeli Mercedes-Benz W204.
Yang pertama adalah mobil ini memiliki ECU yang berada di bagian sisi samping mesin, seringkali terkena panas dari suhu mesin. Jika ECU ini mengalami masalah, membuat mobil terasa pincang, kemudian lama-lama powernya terasa berat, dan pada akhirnya akan mengalami mati mesin. Jadi mesin sama sekali tidak bisa di starter. Ini merupakan keadaan terparahnya. Sebetulnya masih bisa melakukan servis, namun ada kemungkinan beberapa hal yaitu berhasil atau mengalami kecacatan di bagian lainnya, sehingga Anda pun harus melakukan pergantian ECU. Dan yang kedua adalah perhatikan supercharger. Apakah superchargernya bekerja atau tidak itu sangat terasa sekali apabila tidak bekerja. Mesin akan terasa lemah sekali karena memang tenaga utamanya didorong oleh supercharger tersebut. Seringkali terjadi adalah keluarnya suara di bagian instrumen cluster yang juga mengakibatkan errornya pada traction control. Seringkali hal tersebut terjadi karena speed sensor yang berada di masing-masing roda. Jadi, apabila ada salah satu speed sensor yang rusak, otomatis sistem tersebut tidak akan bekerja dan mengeluarkan sensor error pada bagian instrumen clusternya. Yang ketiga adalah perhatikan riwayat servis mobil. Ini sangat virtual untuk dicek. Tanpanya riwayat servis yang jelas, kemungkinan besar mobil incaran Anda tidak dalam kondisi prima. Dan yang berikutnya adalah perhatikan kaki-kaki mobil. Shockbreaker milik C-Class W204 tergolong cukup mahal. Oleh karena itu, periksa dengan seksama apakah ada bunyi tak wajar dari bagian kaki-kaki. Bila iya, sebaiknya periksakan dulu ke bengkel. Satu set lengkap suspensi depan belakang bisa mencapai 20 juta rupiah. Dan yang berikutnya adalah sudah pasti hindari mobil yang pernah tabrakan. Cara mengeceknya bisa dilihat dari tulang-tulang plat di bagian dalam kap mesin. Dan yang terakhir adalah periksa seluruh perangkat elektronik, mulai dari power window, central lock, layar MID, semua tombol di instrumen cluster, pengaturan jok elektrik, sampai klakson dan lampu-lampu. Alangkah lebih mudah jika menggunakan komputer scanner, karena mobil ini sudah sangat banyak perangkat elektroniknya. Dan untuk kisaran harganya adalah sudah dihimpun oleh sanggalangit.com per Juni 2022. Mercedes-Benz W204 bisa Anda dapatkan mulai dari harga 156 juta, bahkan bisa mencapai 325 juta. Hal tersebut tergantung dari kondisi bodi mobil, mesin, dan seberapa pendek odometernya. Semakin baik kondisi dan performa mobil, biasanya semakin tinggi harga Mercedes-Benz W204 yang ditawarkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.